Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha war rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Summa amma ba'd. Teman-teman sekalian, para asatidzah, para santri sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan pada malam hari ini, pekan keempat di bulan Januari, kita senantiasa bersyukur pada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia, nikmatnya yang begitu besar kepada kita semua. Di antara nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak, yang paling besarnya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, yang mana dengan nikmat-nikmat itu Allah Tabaraka wa Ta'ala permudahkan diri kita untuk hadir di majelis ilmu, yang mana nikmat ini tidak semuanya diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada orang-orang di luar sana. Betapa banyak kita perhatikan orang-orang yang mereka mendengar azan setiap hari 5 waktu, mereka mendengar kumandang azan, panggilan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melaksanakan salat, tapi ya Allah tidak berikan hidayah kepada mereka untuk mudah melangkahkan kakinya menuju rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sungguh bagi kita yang dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk hadir di masjid, untuk beribadah kepada Allah, untuk duduk menimba ilmu syar'i yang mana Allah perintahkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, maka ini merupakan hidayah, nikmat yang begitu agung, begitu besar, yang mungkin di antara kita ini terkadang lupa terhadap nikmat ini, tidak sadar terhadap nikmat ini, sehingga kita sering sekali merasakan merasakan seperti tidak ada apa-apa, ya, biasa aja. Bahkan yang paling parahnya kita terkadang merasa kesal, merasa lelah, merasa gak semangat, ya, dengan kondisi yang sekarang Allah kondisikan kita dalam kondisi seperti ini, yaitu kondisi yang Allah pilih, yang tidak Allah berikan kepada seluruh manusia. Antum ketahuilah bahwasanya kita ini, ya, yang Allah mudahkan ini merupakan orang-orang atau manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau antum bandingkan, mana yang lebih banyak orang yang datang ke masjid atau yang enggak datang ke masjid? Iya. Orang yang beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atau orang yang tidak beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Iya, antum bisa bandingkan itu. Antum bisa bandingkan. Kalau antum lihat survei dunia misalkan, ya, berapa jumlah orang muslim dan berapa jumlah orang kafir? Ya, orang kafir sangat banyak sekali di dunia ini, ya. Kalau saya nggak salah sekitar 2 miliar mungkin, ya, orang yang kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala seluruh dunia. Dan yang muslim pun, ya, mungkin sekitar berapa? Ya, 1 miliar atau berapa miliar, ya. Itu kan nggak semuanya taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Itu hanya status saja
Ya, hanya status saja. Nah, jangan sampai ya kita yang sudah berstatus Islam, ya, berstatus Muslim, beragama Islam, ya, kita tidak bersyukur terhadap status tersebut. Yaitu dengan apa? Dengan meninggalkan agama ini, tidak mau belajar. Nah, seperti biasa di pekan keempat di setiap bulannya, dan insya Allah kedepannya mungkin pekan ketiga ya, kita mempelajari atau membahas, menceritakan tentang kisah yang sangat agung, yaitu kisah para orang-orang yang dipilih oleh Allah Taala, kisah orang-orang yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu kisah para nabi dan rasul. Allah Taala telah menyebutkan nama-nama mereka sekitar 25 nama dalam Al-Quran. Maka hendaknya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Taala dan beriman kepada Rasul Allah Taala, kita hendaknya mengetahui tentang mereka semua ini. Jangan sampai kita mengaku beriman kepada para Rasul, kita tidak kenal dengan Rasul Allah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran maupun Rasulullah ceritakan dalam hadisnya yang sahih. Maka ini adalah kisah biografi, bukan orang sembarangan, dan kita mempelajarinya di situ ada sisi ibadah, ya. Karena mempelajari tentang kisah para nabi dan rasul berarti kita mempelajari ya tentang orang-orang yang dipilih oleh Allah Taala, yang di sana terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat penting untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Ya, terutama di akhirat, ya. Karena tidaklah para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Taala ke muka bumi ini untuk mendakwahkan agama Allah Taala. Di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas kisah nabi yang sangat mulia, bapak dari seluruh manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam. Kita sudah ceritakan beberapa episode tentang beliau, tentang sejarahnya, kemudian tentang keutamaan Nabi Adam, kemudian tentang kisah Nabi Adam dengan iblis yang sangat masyhur. Maka di malam hari ini insya Allah kita akan beranjak kepada kisah Rasul yang mulia, Nabi yang mulia, yang diceritakan di dalam Al-Quran dengan urutan yang kedua, yaitu Nabi Idris alaihi salam. Kisah tentang Nabi Idris alaihi salam. Walaupun sebenarnya Nabi sebelum Nabi Idris ini ada Nabi lagi ya, yaitu anaknya Nabi Adam, Nabi Sid. Akan tetapi referensi ataupun informasi yang didapatkan tentang kisah Nabi Sid ini sangat sedikit sekali ya, sangat sedikit lagi. Dan Nabi Sid ini merupakan Nabi yang Allah berikan 50 lembaran ya. Sebagaimana dulu pernah kita singgung ya di kisah Nabi Adam alaihissalam. Kita akan beranjak ya ke Nabi yang kedua dalam urutan nama-nama Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Dan Nabi Idris ini merupakan salah satu nabi yang disebutkan oleh Allah Taala dalam Al-Quran. Nabi itu jumlahnya sangat banyak sekali. Ya, kita sudah pernah bahas itu. Siapa yang masih ingat berapa jumlah nabi? Berapa jumlah para nabi? Sangat banyak sekali ya, ratusan ribu. Ya, berapa? Sekitar berapa? 100 atau 200? Ya. 124 ribu ya, itu nabi. Ya. Nabi adalah orang-orang pilihan Allah Taala yang Allah utus untuk apa? Mendakwakan agama Allah ya, tanpa membawa syariat baru ya.
Adapun rasul, ya mereka membawa syariat baru, ya. Adapun rasul, berapa jumlah rasul? 300 berapa? 15. Ya, 313, 315 gitu lah ya. Nah, adapun di sana ya ada yang kita ketahui nama-namanya dan ada juga yang tidak kita ketahui. Karena memang ada yang Allah beritahu, ada yang tidak Allah beritahu kepada kita. Ya, banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, di sana ada 25 nabi ya, 25 nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Dan minimal inilah yang perlu kita gali tentang kisah-kisah mereka. Nah, kita masuk ke pembahasan Nabi Idris alaihi salam. Siapa Nabi Idris alaihi salam? Nabi Idris ya, namanya Idris ya. Idris alaihissalam. Iya, Nabi Idris ya Idris. Ini kalau di Islam ya dikenalnya Idris. Di Al-Qur'an disebut Idris ya. Adapun kalau kita perhatikan, Idris ini juga disebutkan dalam kitab-kitab yang lain. Seperti kitab Taurat ya. Nah, di dalam kitab Taurat beliau disebut dengan nama Akhnukh. Alif, kha, nun, waw, kha. Akhnukh. Ya, jadi kalau antum pernah dengar Akhnukh ya, itu apa? Nabi Idris alaihissalam. Ini penyebutan beliau di kitab Taurat. Dan di dalam literasi yang lain, buku-buku yang lain yang berbahasa Inggris ya, Nabi Idris ini disebut ya Enoch ya, atau Enoch mungkin ya. Nah, ini kalau nanti misalkan di antara antum ya memiliki kemampuan berbahasa Inggris, membaca kitab-kitab yang berbahasa Inggris ya, terutama kitab syarah misalkan, maka ketika ketemu dengan nama Enoch ya, nah itu maksudnya apa? Nabi Idris alaihissalam ya, seperti Moses ya. Moses itu siapa? Moses? Nabi Musa. Kemudian Noah ya, ada nama band tuh Noah ya. Ya, Noah itu siapa Noah? Nuh ya. Noah itu nama Nuh alaihissalam. Noah. Ya, Yesus ya, Yesus terkenal. Nabi Isa ya. Muhammad ya, Muhammad siapa? Muhammad ya. Nah, itu penyebutan di dalam apa? Dalam bahasa Inggris. Yosef ya, Yosef apa Yosef? Ya. Antum mau ubah nama nggak jadi Yosef? Ya udah keren nama antum ya, Yusuf. Jangan ubah lagi. Ya, kadang orang pengen keren ya, nggak mau nerima yang istilah-istilah dari Arab ya, tapi di Inggris-Inggriskan ya. Muhammad Noah misalkan seperti itu. Ya, itu kalau di literatur bahasa Inggris ya, Nabi Idris disebut dengan Enoch ya. Enoch, Enoch. Benar nggak bacaan gitu? Nah, tetapi oleh bangsa Yunani beda lagi namanya. Orang Yunani menyebut Nabi Idris itu adalah Hermes ya. Nabi Hermes Trismegistus. Nah, ini Yunaninya. Kan hafalkan itu, nanti ada ujiannya ya. Ya. Nah, sedangkan kalau bangsa Mesir kuno menyebut Nabi Idris ini dengan sebutan Tahuti atau Tuhuti ya. Atau dalam literatur bahasa Inggris yang dia itu berasal dari bangsa Mesir kuno, sebutan dari bangsa Mesir kuno itu sebutannya bukan Enoch tapi apa? Thot ya. Thot ya. Nah, biasanya orang-orang barat itu suka tuh kadang kalau mereka
membuat film. Nah, kadang mereka kan suka ini ya, mengambil referensi sejarah. Nah, biasanya mereka menceritakan tentang siapa-siapa gitu kan. Nah, itu istilah-istilahnya nggak pakai istilah-istilah Arab ya, pakai istilah-istilah yang Inggris. Nah, antum harus kenal ini. Nah, dari mana asal dari nama Idris ini? Nah, sebagian ulama, teman-teman sekalian, menyebutkan bahwasanya nama Idris ini berasal dari kata apa? Berasal dari fiil maldi, apa kira-kira? Ya, darosa ya. Darosa. Apa? Darosa, yaitu belajar ya. Nah, sehingga mereka menyimpulkan bahwasanya Nabi Idris ini di antara sifatnya, beliau itu adalah nabi yang paling banyak belajar ya. Yang banyak belajar tentang kitab Allah yang Allah turunkan kepadanya. Sehingga dengan sifat banyak belajar ini beliau disebut Idris, dari darosa. Nah, ini sebagian pendapat ulama. Adapun pendapat ulama yang lain menolak tentang apa pendapat ini ya. Kenapa? Alasannya, kalau seandainya Idris ini terdiri dari huruf asli darosa atau memang berbahasa Arab aslinya, maka apa? Maka niscaya penyebutannya tidak terhalang dari harokat tanwin dan kasroh ya. Atau dalam istilah nahwu apa? Mamnu minas sorof ya. Idris itu mamnu minas sorof enggak? Nah, seperti itu. Maka pendapat bahwasanya Idris ini diambil dari fi'il darosa ini juga apa? Dibantah oleh sebagian ulama juga seperti itu. Nah, tentang nasab beliau disebutkan bahwasanya nama asli dari beliau itu adalah Idris bin Yarid bin Mahlail bin Kainan bin Anus bin Sid bin Adam alaihi salam. Jadi beliau ini kalau diurutkan, ditarik garis silsilahnya kepada Nabi Adam, maka beliau ini ada keturunan Nabi Sid ya. Keturunan Nabi Sid, anak Nabi Adam yang menjadi nabi juga. Ya, Idris ini keturunan Nabi Sid. Coba antum hitung itu berapa generasi itu dari Nabi Sid ke Nabi Idris? Jauh ya. Nah, Idris bin Yarid bin Mahlail bin Kainan bin Anus bin Sid bin Adam alaihi salam. Nah, siapa yang hafal? Tanpa lihat buku, coba siapa yang hafal? Anak kasih hadiah nih. Coba siapa yang hafal? Tanpa lihat buku. Siapa tahu ada yang ingatannya seperti Imam Bukhari kan, sekali dengar langsung trep, langsung hafal. Tanpa lihat buku. Ayo. Anak kasih hadiah sekarang nih langsung. Jangan lihat buku, Coba. Hah? Kainan. Nah, terus Masya Allah, barakallahu fiik. Antum gak lihat buku kan? Masya Allah, ini ada hadiah. Ini baru nih ya. Nih ada peci buat antum. Gak tahu cukup gak? Ini gepeng karena kurirnya mungkin ya, dibejek-bejek. Tapi ini peci baru. Gak percaya antum? Nah, masalah plastiknya. Kalau nggak cukup berarti antum kasihkan atau antum jual ya ke teman antum. Silakan. Ya. Ukurannya 7 itu, kayaknya kecil kan antum. Ya barakallahu fiik. Masya Allah ya. Jadi Idris bin Yarid bin Mahlail bin Kainan bin Anus bin Sid bin Adam alaihissalam. Jadi Nabi Idris ini adalah nabi keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ya, dari jalur Sid ya, dari jalur Nabi Sid ya.
Tadi ya, kalau beliau ini di bahasa Ibrani dikenal dengan apa? Enok ya, dikenal dengan Enok. Ya. Nah, beliau ya sempat hidup bersama dengan Nabi Adam kurang lebih 308 tahun. Nabi Adam kan umurnya panjang ya. Berapa umur Nabi Adam? Berapa? Berapa umur Nabi Adam? Saya lupa. 960 tahun kan? 40 tahun. Sebenarnya kan 1000. Disedekahkan kepada Nabi Daud 40 tahun. Benar nggak? Nah, tinggal 960 tahun. Nah, ketika Nabi Idris ini hidup, ya dia sempat hidup bersama dengan Nabi Adam selama 308 tahun. Nah, karena Nabi Adam ini umurnya panjang sekali sampai 1000 tahun aslinya, ya. Nah, jadi setelah Nabi Adam ini dia itu berumur mendekati 700 tahun, jadi Nabi Adam hidup sudah 700 tahun. Kemudian lahirlah Nabi Idris alaihi salam dan hidup bersama Nabi Adam selama 300 tahunan. Nah, seperti itu. Ya. Kenapa, teman-teman sekalian? Karena memang ketika Nabi Adam hidup ya, semasa beliau itu hidup ya, yang menjadi mad'u atau orang-orang yang menjadi target dakwah Nabi Adam itu ya keturunan-keturunannya ya, keturunan-keturunan Nabi Adam ya, belum melebar kemana-mana ya. Memang manusia kan terlahir dari sana semuanya ya. Maksudnya memang Nabi Adam itu berdakwah kepada anak-anaknya ya, anak-anaknya. Ada yang banyak yang jadi ada yang naik nabi ya, kemudian ada yang apa namanya, yang membangkang juga ada kan di sana, seperti kisah Qabil dan Habil ya, yang sering kita dengar ya, seperti itu. Habil loh nggak ada ya sini ya, udah keluar ya. Iya, Masya Allah. Jadi Nabi Idris ini dia berasal dari jalur Sid ya. Nah, kira-kira kapan tuh masa mereka tuh kapan? Kapan periode mereka tuh kapan? Udah punya tanggal belum zaman-zaman mereka itu? Nah, ahli sejarah memperkirakan periode sejarah beliau, yaitu Nabi Idris alaihissalam, ini berkisar terjadi sekitar tahun 4535 sampai 4188 sebelum Masehi. Kok makin mundur tahunnya? Iya, karena apa? Hitungnya dari sebelum Masehi ya, jadi yang gede dulu baru ke kecil, nanti kan sampai 0 berarti itu awal Masehi. Nah, baru mulai tahun Masehi. Masehi sudah berapa tahun sekarang? Masehi 2026. Kita hidup sekarang ini di Masehi 2026. Kalau ini terjadi pada tahun 4533 sebelum Masehi, berarti 2026 ditambah 4533. Nah, itulah jarak kita dengan Nabi Idris alaihissalam. Berapa tahun? Antum hitung sendiri ya. Nah, seperti itu. Kalau kalender Hijriah itu dimulai pada zaman siapa? Zaman Nabi SAW. Nah, zaman Nabi SAW. Makanya kita baru berada di tahun 1447 Hijriah. Ya, itu jarak kita dengan Nabi SAW. Nah, adapun jarak kita dengan nabi-nabi terdahulu, terutama Nabi Idris, ya antum hitung aja tadi itu. 2026 ditambah 4533. Nah,
kemudian teman-teman sekalian, di sana ya disebutkan juga bahwasanya Nabi Idris ini adalah kakek buyutnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi masa Nabi Idris ini sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Dan memang dalam urutan penyebutan Nabi Nuh itu disebutkan setelah Nabi Idris. Walaupun ada ulama yang mengatakan Nabi Nuh dulu, ya baru Nabi Idris. Ya tapi ya kebanyakannya adalah Nabi Idris dulu, ya, sehingga Nabi Idris yang adalah kakek buyut Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Karena kalau Nabi Nuh, kita perhatikan kalau kita tarik silsilah Nabi Nuh, maka sampai itu ketemu kepada Nabi Idris alaihissalam. Nah, kalau kita sebutkan silsilahnya Nabi Nuh, maka Nabi Nuh ini adalah Nuh bin Lamik atau Lamak bin Matusyabih, ya, bin Matusyalih atau Matusyalah bin Akhnuh, ya, bin Akhnuh. Nah, Akhnuh itu siapa? Akhnuh Idris alaihissalam. Ya. Sedangkan kalau nasab Nabi Idris ya nggak ada Nuhnya kan? Nggak ada Nuhnya di atas. Berarti ya Nabi Nuh itu setelah Nabi Idris alaihissalam. Tapi Ibnul Arabi berpendapat sebaliknya. Ya, ini pendapat ulama yang lain ya. Ini bisa antum lihat di kitab beliau di Ahkam Al-Quran karya Ibnul Arabi. Beliau mengatakan di situ bahwasanya Nabi Nuh ini bukanlah keturunan Nabi Idris, ya. Nabi Nuh bukanlah keturunan Nabi Idris alaihissalam. Nah, berdasarkan kisah pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan para nabi di peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ini dalil dari Ibnu Arabi. Ya. Nah, bahwasanya apa? Bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini, beliau itu adalah keturunan dari 4 nabi. Keturunan dari 4 nabi, yaitu Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan Nabi Adam. Ya, ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan Mi'raj, ya, ke Sidratul Muntaha, itu kan melewati lapisan langit demi langit, ya. Dan di situ Nabi bertemu dengan para rasul. Ya. Nah, ketika bertemu dengan Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Ibrahim mengatakan apa kepada Nabi Muhammad SAW? Beliau mengatakan marhaban bin Nabi Saleh wa bani Saleh. Kata Nabi Ibrahim dan Nabi siapa tadi? Adam alaihissalam, ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan selamat datang Nabi yang soleh dan anak yang soleh, ya. Sebaliknya ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan nabi-nabi selain dengan nasab mereka, ya, selain dengan nasabnya seperti Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Idris, maka mereka semua mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, marhaban bin Nabi Saleh wal akhis soleh. Selamat datang Nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Dia nggak menyebutkan anak yang soleh, tapi apa? Saudara yang soleh. Maka teman-teman sekalian, seandainya Nabi Muhammad SAW ini merupakan keturunan Nabi Nuh, juga keturunan Nabi Idris alaihissalam, tentu apa? Nabi Idris pasti, ya, mengatakan ungkapan yang sama dengan ungkapan Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Namun kenyataannya Nabi Idris, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, ya, berkata berbeda, ya, berkata berbeda. Oleh karena itulah ini yang menjadi dalil bahwasanya Nabi Muhammad bukan keturunan dari Nabi Idris. Demikian pula Nabi Nuh itu bukan keturunan Nabi Idris alaihissalam. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang lain, yaitu tentang keutamaan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris ini
adalah nabi yang Allah berikan kepadanya 30 suhuf ya. 30 suhuf. Yaitu 30 lembaran-lembaran wahyu yang menjadi pedoman dakwah beliau ya. Sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir ya. Kemudian itu keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua adalah Nabi Idris ini merupakan keturunan Nabi Adam. Ya, keturunan Nabi Adam yang mana beliau diutus setelah Nabi Sid. Ya, diutus setelah Nabi Sid alaihissalam. Anak langsung dari Nabi Adam alaihissalam. Dan ini juga menandakan bahwasanya apa? Sid ini merupakan nabi ya, sebagaimana dikatakan juga oleh Ibnu Katsir ya. Idris adalah keturunan Adam yang pertama yang diangkat sebagai nabi setelah Nabi Sid. Nabi Idris, teman-teman sekalian, diberikan tanggung jawab oleh Allah Taala risalah kenabian tadi ya setelah Nabi Sid ya. Ini menurut sebagian pendapat ya. Berbeda di sana ada pendapat lain sebagaimana dikatakan oleh Al-Qurtubi. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi Idris ini adalah keturunan Nabi Adam pertama yang diberi kerisalahan kenabian. Nah, jadi satu pendapat mengatakan Nabi Idris ini merupakan nabi kedua yang diberikan risalah kenabian setelah Nabi Sid. Nah, di sana Al-Qurtubi berpendapat berbeda. Menurut beliau, ya, keturunan Nabi Adam yang pertama kali diberikan risalah kenabian itu Nabi Idris alaihissalam. Hal ini disampaikan oleh beliau dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dan tafsir Qurtubi ya, tafsir Al-Qurtubi. Antum bisa cari bukunya, cari kitabnya, antum cari referensinya. Kemudian keutamaan yang lain yang terdapat dalam diri Nabi Idris alaihissalam adalah beliau merupakan apa? Merupakan manusia pertama yang menulis dengan pena. Ya, beliau merupakan manusia pertama yang menulis dengan pena. Ini sebagaimana yang Rasulullah alaihissalam sampaikan dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Imam Ahmad, Rasulullah katakan ya tentang Nabi Idris alaihissalam, beliau bersabda, innahu kana nabiyyun yakhuttu bihi ya faman wafaqa khattahu fadaka. Kata Rasulullah SAW ya, ketika beliau menulis di atas pasir ya, beliau bersabda seperti ini. Kata beliau, dahulu ada seorang nabi yang menulis dengan cara seperti ini. Ya, menulis di atas pasir ya. Dan siapapun yang tulisannya sesuai dengan tulisan sang nabi, maka itu dibenarkan ya. Di antara yang menjelaskan tentang hadis ini, yang dimaksud dengan Rasulullah SAW adalah Nabi Idris alaihissalam. Jadi keutamaan yang ketiga yang dimiliki oleh Nabi Idris alaihissalam adalah beliau manusia pertama yang menulis dengan pena. Kemudian teman-teman sekalian, keutamaan yang keempat yang dimiliki oleh Nabi Idris alaihissalam, Nabi Idris merupakan manusia pertama yang menjahit dan memakai baju berjahit. Ya. Jadi manusia pertama yang memakai baju dengan jahitan itu adalah Nabi Idris alaihissalam. Lalu sebelumnya manusia itu pakai apa bajunya? Ya. Pakai apa?
Kan dikatakan tadi apa? Beliau itu manusia pertama, ya. Maka sebelum itu manusia itu pakaiannya apa? Mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit, ya. Dari kulit. Ya, mungkin dilipat-lipat, ya. Sambung-sambung jadi pakaian. Nah, sedangkan Nabi Idris ini adalah manusia yang pertama kali menggunakan pakaian berjahit, ya. Ini bisa kita dapatkan, ya, referensinya dari kitab Al-Ma'arif karya Ibnu Qutaibah. Dan memang kalau bicara tentang Nabi Idris ini teman-teman sekalian, ini referensinya sangat sedikit sekali, ya. Dan mungkin untuk pembahasan Nabi Idris ini nggak terlalu panjang lebar kita berbicara tentang beliau, ya. Satu pertemuan cukup, insyaallah. Nah, yang terpenting kita mengenal secara umum, ya, Nabi Idris, ya, Nabi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, keutamaan yang lainnya, yang keberapa sekarang? Kelima. Di antara keutamaan Nabi Idris, beliau adalah manusia pertama yang mengangkat senjata untuk memerangi orang-orang kafir. Kalau ada pertanyaan siapa manusia pertama yang mengangkat senjata, ya, perang dengan senjata, ya, untuk memerangi orang-orang kafir, maka jawabannya adalah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam dalam pertempuran, ya, melawan kaum kafir, ya, kaum kufar, maka orang pertama yang mengangkat senjata itu adalah Nabi Idris alaihissalam. Hal ini sebagaimana didapatkan referensinya dalam kitab, ya, Nazm Ad-Durar karya Al-Imam Al-Bukhari. Jadi memang kalau kita ingin mendapatkan referensi tentang Nabi Idris ini, kita harus mencari dari berbagai kitab, ya, berbagai kitab referensi. Kemudian keutamaan lain yang ada pada Nabi Idris adalah beliau itu ahli dalam ilmu perbintangan dan hitungan, ya, sangat mahir beliau. Ya, mungkin karena tadi, ya, banyaknya keahlian-keahlian beliau ini, ya, sampai ada pendapat apa, ya, nama beliau diambil dari Darosa tadi, ya. Nah, orang pertama yang mempelajari dan memperhatikan ilmu tentang perbintangan serta hitungan-hitungan, ya, di muka bumi ini, beliaulah Nabi Idris alaihissalam. Kemudian teman-teman sekalian, keutamaan yang ketujuh, Nabi Idris peletak prinsip dasar peradaban manusia. Jadi biasanya kalau bangunan itu, ya, suka ada kan acara peresmian. Nah, di situ ada yang meletakkan batu pertama, ya, untuk sebuah bangunan. Nah, ini Nabi Idris ini peletak prinsip dasar peradaban manusia. Antum paham, ya, peradaban manusia, ya? Ya, peradaban manusia paham, ya? Jadi apa peradaban manusia itu? Bahasa sederhananya apa? Yang tahu nggak peradaban manusia? Ya, peradaban bangsa ini, bangsa itu. Ngerti, ya, peradabannya? Ya. Peradaban itu gimana jelasinnya? Tapi antum paham, ya, peradabannya? Insyaallah. Ya. Nah, jadi kita bisa hidup seperti ini, ya, manusia bisa beradab, ya, bisa memiliki peradaban yang sangat dahsyat, ya. Kalau kita perhatikan peradaban manusia kan macam-macam, ya, luar biasa. Bangsa Arab seperti ini peradabannya, bangsa Eropa seperti ini, ya, bangsa Cina seperti ini, bangsa Nusantara peradaban seperti ini, ya. Bahkan suku-suku juga kadang di Indonesia ini punya peradaban masing-masing, ya.
ya suku Sunda ya peradabannya seperti ini, dari zaman dulu tuh seperti ini ya, itu peradaban. Nah itu semuanya berawal dari apa? Nabi Idris alaihissalam. Ya. Thahir bin Asyur menegaskan bahwasanya Nabi Idris ini adalah manusia pertama yang meletakkan prinsip dasar peradaban. Ya, peradaban itu ya apa ya? Apa ya? Gimana bahasanya ini? Metode kehidupan atau apa? Nah, seperti itu. Contohnya misalkan ya, di antara prinsip peradaban yang pertama kali diletakkan oleh Nabi Idris ini, beliau orang pertama yang memakmurkan suatu kawasan ya, membangun kehidupan ya. Nah, kemudian pedoman-pedoman logika dasar ya bagi akal manusia, cara berpikir, cara hidup ya, cara menggunakan akal ya. Ini namanya peradaban ya. Nah, ini Nabi Idris yang memulainya ya, sehingga manusia sekarang ini ya hidup dengan berbagai macam peradaban yang sangat unik-unik sekali ya. Nah, seperti itu. Nah, ini diantara 7 keutamaan Nabi Idris alaihissalam. Dan bisa kita simpulkan ya, kebanyakan dari keutamaan Nabi Idris ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ilmu ya, berkaitan dengan kehidupan ya. Kemudian teman-teman sekalian, gak lengkap rasanya kalau kita membicarakan sebuah biografi ya, kalau kita nggak mengenal sosok fisik dari seseorang yang kita bicarakan. Nah, begitu juga dengan Nabi Idris. Nah, bagaimana karakteristik tubuh Nabi Idris alaihissalam? Seperti apa? Apakah beliau orangnya tinggi, pendek, ya, gemuk, kurus, atau seperti apa? Maka di sana ya, Ibnu Qutaibah menukil perkataan Wahab bin Al-Munabbih dalam kitab yang sangat masyhur yaitu Syiar A'lam An-Nubala. Beliau menceritakan tentang sosok Nabi Idris ya, sosok Nabi Idris ini. Beliau mengatakan ya, Ibnu Qutaibah mengatakan, Inna Idrisa an-Nabiyya alaihi salam kana rajulan tawilan. Nabi Idris alaihi salam ini adalah nabi yang merupakan sosok pria yang tawilan ya, rajulan tawilan, tinggi. Nah, untuk bisa bayangkan berarti tinggi orangnya. Ya. Dokhmal batni. Apa itu? Perutnya besar ya, dia berperut besar. Aridul sadri, dadanya apa? Lebar ya. Sosoknya tinggi, kemudian apa? Perutnya besar, kemudian dadanya lebar. Qalila sya'ril jasadi. Nah, ini ciri yang keberapa ini? Tinggi, perut besar, dada lebar. Kemudian apa? Ya, qalila sya'ril jasadi. Ya, rambutnya sedikit ya. Di mana? Sya'ril jasad ya, di tubuhnya. Ya, rambut tubuh. Kan ada kan orang yang berambut, tubuhnya ada enggak? Ada bulu kata kita ya. Ada nggak? Antum pernah lihat nggak orang yang punya bulu? Ada ya. Nah, itu biasanya ada cirinya tuh. Kuat biasanya tuh. Itu biasanya kuat tuh. Nah,
Kalau Nabi Idris ini sedikit, bulunya sedikit, bulu dadanya sedikit, bulu badannya sedikit. Ya. Tapi katsiru sya'rir ra'si. Tapi rambutnya, ya, rambut di kepalanya itu banyak, ya, tebal. Sedikit bulu yang ada di tubuh. Ya, bulu yang di tubuh, bulu apa aja, ya, di dada, di ketiak, di mana lagi? Banyak lagi. Ya, di mana-mana lah pokoknya kan di tubuh. Nah, tapi kalau Nabi Idris sedikit bulunya. Nah, tapi rambutnya tebal, di kepalanya itu katsir, ya. Sya'arnya katsir, ya, banyak rambutnya. Wa kanat ihda udunaihi a'zama minal ukhra. Kata Ibnu Qutaibah, di antara ciri atau karakteristik tubuh Nabi Idris itu, salah satu telinga beliau itu lebih besar dari yang lainnya. Ya, telinganya satu besar, satu agak kecil, ya. Wa kanat fi jasadihi nuqtatun bayda'u min ghairi barosin. Nah, kemudian ciri yang keberapa ini? Yang berapa, Rehan? Ciri yang ketujuh dari fisiknya, di tubuh beliau itu terdapat titik putih, ya. Tapi titik putihnya ini apa? Min ghairi baros, ya, bukan penyakit kusta, ya, bukan penyakit kulit. Ada kan orang yang sakit kulit yang itu putih kan, ada kan? Panu atau apa gitu, kusta, itu putih itu. Nah, kalau Nabi Idris punya ciri bintik putih, ya, tapi bukan karena kusta, bukan, memang cirinya, ya, tandanya. Wa kana raqiqus sauti raqiqal mantiqi. Wa kana raqiqus sauti raqiqal mantiqi. Dan beliau itu, ya, ciri yang ke-8, suara beliau itu lembut, ya. Suaranya lembut, ya, ucapannya halus, ya. Mantik, ya, ucapannya halus, ya. Walaupun dia orangnya tinggi, dadanya lebar, ya, tapi ucapannya halus, ya. Kata-katanya lembut. Nah, bagaimana dengan jalannya? Nah, ciri yang terakhir yang disebutkan Ibnu Qutaibah, qaribal khuta idza masya. Ya, ketika jalan langkahnya pendek, ya, kecil. Ya, kecil jalannya. Ya, kecil. Kecil. Nah, kayak gitu. Ada dari antum yang sama karakteristiknya dengan Nabi Idris? Ada? Ya. Tinggi, dadanya besar, terus rambutnya banyak, bulu di badan-badannya sedikit, telinganya satu besar, satu agak kecil. Nah, kemudian ada bintik putih di tubuhnya, tapi itu bukan penyakit, ya. Ingat, jangan sampai antum bilang itu penyakit. Ya, karena ini Nabi Allah. Kemudian apa? Suaranya halus, ya. Suaranya lembut, ya, bicaranya halus, ya. Jalannya pendek, maksudnya itu enggak panjang langkahnya. Nah, itu karakteristik tubuh Nabi Idris. Antum kebayang nggak? Ya. Jangan sampai antum habis ini ngambar, ya. Ada nggak antum suka ngambar-ngambar ini? Oh, digambar nanti. Atau mimpi nanti. Iya. Nah, kemudian Nabi Idris, yang teman-teman sekalian, ya, di antara nabi yang disebutkan oleh Allah Taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Qur'an tentang Nabi Idris alaihissalam. Kata Allah Taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadhkur fil kitabi Idris, innahu kana shadiqan nabiyya. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya." Kata Allah Taala.
Dalam surah Maryam ayat 56 sampai 57 Allah menyebutkan tentang nabi yang mulia ini, Nabi Idris alaihissalam. Kata Allah tabaraka wa taala, dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris ini dalam Al-Qur'an. Jadi perintah dari Allah tabaraka wa taala. Ya. Sesungguhnya Nabi Idris ini adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Ya, seorang nabi dan seorang yang mencintai kebenaran. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi, kata Allah tabaraka wa taala. Nah, Allah di sini, teman-teman sekalian, menyebutkan 3 sifat pujian kepada Nabi Idris alaihissalam. Yang pertama, ya Allah sifati Nabi Idris ini bahwa beliau itu adalah seorang siddiq. Seorang siddiq. Kemudian yang kedua, seorang nabi. Ya, ini adalah pujian-pujian yang Allah berikan kepada Nabi Idris. Yang ketiga, Allah telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Dan memang ya, kalau kita membaca sejarah tentang Nabi Idris ini, kita dapatkan bahwasanya Nabi Idris ini adalah sosok yang jujur ya. Dalam perkataannya, jujur dalam perbuatannya, siddiq dia. Gak tahu kok siddiq ini jujur gak? Ya insya Allah ya, sesuai dengan namanya siddiq. Ya doa. Ya jujur ya. Ya temannya mana temannya? Kelas 11. Jujur ya. Insya Allah. Ya tapi itu pemberian dari orang tuanya, bukan dari Allah. Ya. Kalau dari Allah jaminan ya. Dia mendapatkan gelar siddiq, ya memang sosoknya adalah sosok yang jujur, perkataannya, perbuatannya, ya. Iya. Di antara kejujurannya, ya Nabi Idris itu membenarkan tentang apa yang datang kepadanya, berupa wahyu, ya, yang Allah turunkan kepadanya, ya. Kemudian jujur juga dengan perbuatannya. Gak hanya sekedar membenarkan apa yang datang, tapi juga apa? Jujur dalam pembenaran itu. Dengan apa? Pembuktian Nabi Idris alaihissalam ya, bahwasanya beliau itu dalam perbuatan sering menghidupkan malam beliau itu dengan ibadah kepada Allah Taala. Beliau sering berpuasa di siang hari ya. Beliau itu tidak pernah futur ya, tidak pernah lelah, tidak pernah menyerah ya dalam beribadah kepada Allah Taala. Nah, itu siddiq ya. Jujur dalam perbuatan. Ya, kalau kita mengaku beriman kepada Allah ya, beriman kepada Rasul, ya kita harus jujur juga. Buktikan dengan apa? Perbuatan kita. Ya. Nah, di antara ibadah yang senantiasa Nabi Idris lakukan, teman-teman sekalian, ya, dia itu senang berzikir kepada Allah Taala. Diceritakan di sini bahwasanya, ya, sangat menarik ya. Nabi Idris ini tadi kan dikatakan keutamanya apa? Di antara keutamanya, dia adalah orang pertama yang memakai pakaian dengan jahitan, ya. Memakai pakaian jahitan. Nah, itu pakaian itu dijahit sendiri oleh Nabi Idris. Nah, dijahit sendiri oleh Nabi Idris. Nah, dikisahkan ketika Nabi Idris ini menjahit pakaian, menjahit baju untuk dia pakai, ya. Setiap kali dia menusukkan jarum, ya, menjahit kan pakai jarum kan? Menusukkan jarum untuk menjahit pakaian, dia bertasbih kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini pelajaran sangat bagus untuk kita semua. Di antara ketauladanan yang bisa kita contoh dari kisah-kisah para nabi dan rasul ini seperti ini. Iya. Kita ikuti thariqah-thariqah para nabi dan rasul dalam beribadah kepada Allah Taala. Ya, kita misalkan dalam kondisi apapun, ya, kesibukan kita, ya, jangan sampai apa? Terlewat begitu saja momen-momen waktu yang renggang bagi kita, yang kita bisa manfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Contoh misalkan sedang berjalan, nah itu jangan bengong. Coba kita mulai sekarang biasakan zikir kepada Allah Taala. Bisa nggak seperti itu? Sambil jalan sambil zikir, bisa nggak? Bisa nggak untuk menggabungkan antara perbuatan yang mubah seperti itu sama ibadah? Bisa nggak?
Ya bisa, tapi kenapa kita kok susah kayaknya melakukannya? Berapa banyak waktu-waktu yang kita buang ya, yang kita manfaatkan untuk perbuatan yang mubah ya, tapi kita nggak selipkan ibadah di situ. Contohnya berjalan ya. Ya kalau ngobrol masih penting lah, ada perbuatan lain kan. Tapi kebanyakan kita tuh bengong ya, berkendaraan bengong ya. Ya walaupun saya juga seperti itu kadang ya. Ya kenapa kita nggak gunakan buat berzikir kepada Allah? Ya sambil nonton bola misalkan, bisa nggak kan diam itu kan, nontonnya. Subhanallah, subhanallah, masya Allah, masya Allah, semua. Nah, pas teman jatuh, astagfirullah, kan. Jadi yang keluar itu ibadah terus ya. Kecuali memang hal-hal yang memungkinkan. Contoh lagi ngunyah makanan, kan nggak mungkin kan tuh sambil ngunyah sambil berzikir. Ya. Nah, tapi bagi hal-hal yang di situ ada kesempatan, coba dimulai sekarang. Ya, hilangkan mulai sekarang itu kebanyakan bengong ya. Kebanyakan melamun ya, bingung mau ngapain ya, karena nggak ada kegiatan ya. Zikir kepada Allah, walaupun antum lagi sendiri, usahakan jangan bengong, zikir kepada Allah Ta'ala. Agar apa? Ya diantara manfaatnya ya kita senantiasa ya mengingat Allah ya. Kemudian apa? Mencegah masuknya pengaruh syaitan kepada diri kita. Nah seperti itu. Alhamdulillah ya, di sini kita belum pernah kedapatan yang kerasukan, belum ya? Ya. Ada yang pernah kerasukan sini? Belum ya? Iya. Dulu pernah terjadi di Kalimantan ya, di Pontianak. Ada satu pesantren sunnah ya, di agak masuk ke dalam ya, tengah-tengah hutan. Ya. Nah, itu hampir seluruh santri akhwatnya kerasukan. Dan larinya kemana? Larinya ke hutan mereka. Kan nggak ada pagar, larinya ke hutan mereka, lari ke hutan. Nah itu luar biasa, ustadz-ustadznya pusing carinya kan. Akhwat lagi, larinya ke hutan. Yang lebih berbahaya apa? Ya sambil kerasukan sambil buka hijab ya, lari-lari ya, mudah-mudahan nggak buka baju kan, bahaya itu. Nah itu diantaranya apa ya, mungkin diantara sebabnya tadi banyak waktu nganggur mungkin ya, nggak dimanfaatkan buat berzikir kepada Allah ya. Walaupun misalkan ada faktor lain, misalkan diguna-guna dan sebagainya, dan usut punya usut kayak katanya disinyalir apa ya, ada yang nyantet ya, karena banyak yang nggak suka sama pesantren itu. Nah, itu antum zikir ya, untuk benteng diri juga. Nah tadi Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa rafa'nu makanan aliyan, untuk Nabi Idris ini. Nabi Idris ini Allah angkat ke tempat yang tinggi. Nah tentang ayat ini teman-teman sekalian, ulama menafsirkan ada dua pendapat tentang diangkatnya Nabi Idris ini ke tempat yang tinggi. Yang pertama, ada yang menafsirkan diangkat secara maknawi ya, makna saja ya. Jadi maksud Allah mengangkat ke tempat yang tinggi, yaitu Allah Tabaraka Ta'ala meninggikan kedudukan Nabi Idris ya, ini kan makna ya, maknawi, meninggikan kedudukan Nabi Idris alaihissalam ya, dengan memberinya amanah, mengangkatnya menjadi nabi, memberikannya berbagai ilmu bermanfaat ya, yang tidak Allah berikan kepada orang-orang sebelumnya ya. Tadi kita bacakan keutamaan Nabi Idris itu, orang pertama ini. Nah, itu maksud dari Allah mengangkatnya ke tempat yang tinggi, itu secara maknawi saja. Tapi di sana ada ya tafsir yang lain. Maksudnya adalah apa? Memang diangkat secara konkret ya, secara nyata ya. Nabi Idris itu diangkat ke tempat yang tinggi. Ini dalilnya adalah kita temukan dalam sebuah hadis yang sahih
ketika Nabi SAW menceritakan peristiwa Isra Mi'raj beliau, ya peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha kan, untuk menerima apa? Perintah salat 5 waktu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ketika Nabi Mi'raj melewati lapisan-lapisan langit, ya, di situ apa? Nabi bertemu dengan rasul-rasul yang lain. Ya, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, ya, sampai ke langit keempat. Nah, disitulah Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Idris. Kata Rasulullah SAW, "Tsumma urija bina ila sama'ir rabi'ah, ila sama'ir rabi'ah." Kemudian kami, yaitu Rasulullah SAW, diangkat ke langit keempat. Ya, setelah Rasul diangkat ke langit pertama, kedua, ketiga, "Tsumma urija bina ila sama'ir rabi'ah." Nabi diangkat ke langit keempat, ya, sampai ke langit keempat. Ya. Fastaftaha Jibril alaihi salam. Jibril kemudian meminta agar pintu langit tersebut dibuka. Jibril mintanya ke siapa ini? Minta ke siapa? Malaikat, ya, malaikat penjaga langit, ya. Qila berkata, penjaga pintu langit tersebut, yaitu malaikat, "Man hada? Man hada?" Ya, siapa ini? Qala Jibrilu. Dia menjawab, Jibril, ya. Ya, siapa kamu? Ya, Jibril, aku Jibril, ya. Qila, ya, dikatakan lagi, ditanya lagi Jibril, "Waman ma'aka?" Ya. Lalu siapa yang bersamamu? Ya, kamu bawa siapa? Ya. Jibril kan sedang bawa Rasulullah ini kan, naik ke atas. Qala, berkata Jibril, "Muhammadun." Muhammad. Qila, ditanya lagi Jibril, "Wa qad bu'itsa ilaih?" Apakah dia telah diutus? Ya. Jadi banyak pertanyaannya sebelum masuk ke langit itu, ya. Qala, maka Jibril berkata, "Qad bu'itsa ilaih." Ya, dia telah diutus. Fafutiha lana, maka pintu langit itu pun dibuka untuk mereka, ya, untuk Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Iya. Maka kata Rasulullah SAW, "Faida ana bi Idrisa." Nah, ternyata ketika dibuka pintu langit keempat itu, ya, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam di sana. Ya, Nabi Idris di sana, ya. Jadi Nabi Idris itu diangkat ke langit keempat, ya, diangkat langit keempat. Jadi keberadaan Nabi Idris itu di langit keempat. Farahaba wada'ali bi khairin. Kemudian Nabi Idris menyambutku, yaitu menyambut Nabi Muhammad SAW dan mendoakan kesejahteraan untuk Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah pun berfirman, ya, qala Allahu azza wa jal, "Wa rafa'na makanan aliyah." Ya. Kami mengangkat Idris ke tempat yang tinggi. Nah, ini maksud dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Maryam ayat 57. Nah, tafsirnya ada di hadis ini, ya. Walaupun di sana para ulama ada yang berpendapat lain, ya, bahwasanya Nabi Idris itu tidak di langit ketujuh, tidak ke langit keempat, ya. Akan tapi, ya, dalilnya sangat jelas bahwasanya Nabi Idris alaihissalam, ya, dia diangkat ke langit keempat. Ya. Nah, tentang hal ini teman-teman sekalian, di sana terdapat kisah-kisah dari Israiliyat, ya, tentang perkara diangkatnya Nabi Idris ini, ya. Tapi mungkin nggak kita ceritakan, ya, kan terlalu panjang. Dan tentang kisah Israiliyat ini kita punya sikap, kan, tidak membenarkan, tidak juga menyalahkan, ya. Yang penting, ya,
para ulama sepakat bahwasanya Nabi Idris itu diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi di sana ada pendapat ya, ada perbedaan pendapat di langit keberapa dia diangkat. Nah, tadi terjawab ya, di antara pendapat yang kuat itu di langit keempat sesuai dengan hadis yang sahih tadi ya. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Iya. Nah, tentang diangkatnya Nabi Idris ini teman-teman sekalian, terlepas dari langit keempat, langit keenam, langit kedua ya, yang terpenting kita tahu bahwasanya Nabi Idris diangkat oleh Allah Taala ke langit ya, ke langit yang tinggi ya. Dan dalilnya jelas ya, di situ ada yang menyatakan langit keempat. Di sana timbul pertanyaan ya, timbul pertanyaan, Nabi Idris ketika diangkat, dia dalam keadaan masih hidup atau enggak ya? Maksud diangkat itu diangkat apanya ya? Apakah dia diangkat dalam kondisi masih hidup seperti Nabi Isa alaihissalam ya, atau seperti apa ya? Maka di sini ada tafsir lain tentang ayat ini ya, ayat 57 tadi ya. Di antaranya Mujahid menafsirkan tentang firman Allah ini, yaitu Idris diangkat ke atas dan tidak mati seperti halnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, pendapat Mujahid bahwasanya Nabi Idris diangkat dalam keadaan tidak mati, berarti dalam keadaan hidup ya, seperti Nabi Isa alaihissalam. Nah, jika yang dimaksud dari tafsir Mujahid adalah demikian, maka ini butuh kajian lanjutan ya, kajian lanjutan. Namun kalau seandainya yang dimaksud dengan bahwasanya Nabi Idris ini diangkat ke langit dalam keadaan hidup kemudian diwafatkan di langit ya, jadi kalau seandainya pendapat tadi dimaknai Nabi Idris diangkat dalam keadaan hidup seperti Nabi Isa, kalau seperti Nabi Isa kan berarti kan belum meninggal kan sampai sekarang kan, benar nggak? Belum meninggal kan, dan masih hidup ya sekarang. Maka itu kita butuh kajian lebih mendalam lagi. Tapi kalau seandainya dimaksudkan diangkat dalam keadaan hidup memang ya, dalam keadaan hidup ke langit keempat tadi ya, ya Nabi Muhammad kan diangkat ketika Mi'raj juga dalam keadaan hidup ya. Tapi kemudian diwafatkan di langit, maka pendapat ini enggak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan sebelumnya ya. Al-muhim ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, ini makna dari diangkatnya Nabi Idris alaihissalam. Kemudian terakhir teman-teman sekalian, pembahasan kita tentang Nabi Idris ini ya, tentang mad'unya Nabi Idris ya, tentang orang yang didakwahi oleh Nabi Idris. Nabi Idris ketika berdakwah, beliau memiliki 1000 orang ya, yang alhamdulillah menerima dakwah beliau. Jadi beliau memiliki pengikut ya sebanyak 1000 orang yang berhasil beliau dakwahi, yang menerima dakwah beliau. Dari mulai dia diangkat sampai dengan dia meninggal ya, sampai dengan dia diangkat ke langit ya, karena Idris kan diangkat ya, maka ada 1000 orang yang menerima dakwah beliau. Nah, umur beliau ya sebelum diangkat sekitar 365 tahun. 365 tahun. Nah, setelah 365 tahun itu Allah kemudian mengangkat beliau ke langit ya. Mengangkat beliau ke langit. Kemudian manusia pun setelah Nabi Idris ini diangkat ke langit berseteru ya, ketika itu berseteru ya. Banyak yang berselisih pendapat ya. Terjadilah berbagai peristiwa-peristiwa besar ya. Hingga apa? Hingga datanglah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ketika ditinggal oleh Nabi Idris, ketika Allah mengangkat Nabi Idris ke langit ya, keadaan manusia banyak terjadi perpecahan, perseteruan ya.
Nah, sampai datangnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, sampai di sinilah ya kisah Nabi Idris yang dapat kita sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi gambaran bagi kita dan kita mengenal tentang secara global sosok Nabi yang mulia, yaitu Nabi Idris alaihi salam yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an namanya. Barakallahu li wa lakum, semoga ini sedikit yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.